يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب وقد لغط، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya hayya alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wattabi'i ala marid zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati was zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du. Ibadur Rahman, fa inni
usikum wa nafsi bi taqwallah al-mannan al-qaili fi kitabil Qur'an la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahum bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nuti ajran 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah kali ini khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian pada umumnya dan kepada diri khatib sendiri khususnya agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena peningkatan iman dan takwa sejatinya dapat diperoleh dengan dua cara tersebut, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu sifatnya dinamis, dapat bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan kepada Allah atau menjalankan perintahnya, dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, kehadiran Ramadan yang telah lalu tidak hanya sebagai bulan istimewa dengan dilipat gandakannya amal kebaikan, namun juga sebagai madrasatul hayat atau sekolah kehidupan, yakni sekolah yang mendidik seorang mukmin agar bisa menjadi mukmin yang lebih baik dengan mengendalikan hawa nafsu, meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan amalan-amalan baik seperti tadarus, sedekah, puasa, salat sunnah dan lain sebagainya. Harapannya selepas Ramadan kita dapat terbiasa dengan hal-hal yang sudah kita lakukan selama 1 bulan lamanya dan tetap kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Semua ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan tentu harus memiliki efek dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena status kita sebagai manusia mengharuskan untuk menjalin hubungan yang baik kepada Allah dan juga kepada manusia. Hubungan baik saja kepada Allah dengan menjalankan ibadah maqdhah seperti sholat, puasa, zakat dan haji belum cukup, atau bahkan bisa sia-sia jika kita masih belum bisa menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal Allah juga berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian dengan sesama manusia. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bertakwa kepadanya, yang kemudian diikuti dengan perintah memperbaiki hubungan sesama manusia, yaitu menjalin cinta kasih dan memperkokoh kesatuan. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah menarik yang patut kita renungkan tentang kondisi seorang mukmin yang baik dalam berhubungan kepada Allah namun suka menyakiti sesama manusia. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?
Para sahabat menjawab, menurut kami, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka sehingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam kisah di atas jelas bahwa berperilaku baik kepada sesama manusia merupakan hal yang sangat penting, karena pahala ibadah seseorang bisa habis lantaran ia menyakiti orang lain selama di dunia. Bahkan ia pun bisa menanggung dosa orang yang disakiti jika pahalanya tidak mencukupi. Habis pahala, dosa bertambah. Itulah gambaran orang yang suka menyakiti orang lain kelak di hari kiamat. Oleh karena itu, mari kita bersama saling memaafkan, meminta maaf kepada mereka yang pernah kita sakiti, dan memberikan maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita. Mengapa maaf menjadi penting? Karena dosa seseorang yang dilakukan kepada sama manusia tidak akan diampuni oleh Allah tanpa pemberian maaf dari orang yang pernah disakiti. Jika berdosa kepada Allah seperti meninggalkan sholat, tidak berpuasa, tidak berzakat, atau bahkan syirik sekalipun, cukup kepada Allah saja kita memohon ampun. Tetapi jika dosa yang kita lakukan melibatkan manusia dengan menyakiti mereka, maka kita juga harus meminta maaf kepada yang bersangkutan dan mengembalikan haknya yang telah kita ambil. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin memaparkan bahwa pertaubatan untuk perbuatan maksiat yang terjadi sama manusia dilakukan dengan 4 tahap. Pertama, bertobat dan berhenti dari perbuatan tersebut. Yang kedua, menghadirkan penyesalan dalam diri atas kesalahan dan kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Yang ketiga, berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengembalikan tanggungan atau hak-hak yang telah kita ambil dari orang yang telah kita sakiti. Dalam kitabnya beliau menuliskan, jika tanggungan itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan harta itu kepada yang berhak. Jikalau berupa tuduhan, maka hendaklah mencabut tuduhannya dari orang itu atau meminta maaf kepadanya. Dan jika berupa pengumpatan, cacian, ghibah, dan kejahatan lisan lainnya, maka hendaklah meminta maaf kepada orang yang telah disakitinya. Itulah penjelasan Imam Nawawi tentang pertaubatan atas maksiat seorang hamba yang menyakiti sesama manusia. Di era modern saat ini, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi berkembang dengan pesat, kita telah hidup di 2 dunia, yakni dunia nyata dan dunia maya. Dan menyakiti sesama bisa juga terjadi karena interaksi di dunia maya atau media sosial. Di era modern saat ini, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi berkembang pesat, kita telah hidup di 2 dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Perlu kita ingat bahwa semua aktivitas di 2 dunia ini harus memiliki norma dan etika yang sesuai dengan tuntunan perintah dari Allah, sehingga tidak mengendurkan ketakwaan dan keimanan kita kepadanya. Mu'asyiral muslimin
rahimakumullah, terkait dengan kehidupan era baru di dunia maya saat ini, ada hal-hal yang perlu dipedomani agar tidak membawa dampak buruk terhadap psikologi dan hubungan kita dengan orang lain. Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Fatwa ini sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk menjadi pedoman dan panduan dalam menyikapi derasnya informasi di era media sosial saat ini. Apalagi berbagai hal bisa dengan mudah viral di dunia maya dan diperlukan panduan untuk menyikapinya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam bermedia sosial menurut fatwa MUI tersebut. Yang pertama adalah dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi panduan dalam bermedia sosial. Di antaranya firman Allah SWT yang memerintahkan pentingnya tabayun atau klarifikasi ketika memperoleh informasi, yakni pada surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadis Nabi SAW juga perlu kita pegang dalam bermedia sosial yang memerintahkan agar kita bertutur kata yang baik. Hadis ini berasal dari Abu Hurairah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairun aw liyasmut. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Yang kedua, kita harus memperhatikan hal-hal yang diharamkan dalam bermuamalah di media sosial. Setiap kita wajib senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan, mempererat ukhuwah dan memperkokoh kerukunan, baik antara umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah. Kita diharamkan melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras atau golongan, menyebarkan hoaks, pornografi, kemaksiatan, berprasangka buruk, dan segala hal yang terlarang secara syar'i. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ketiga, kita perlu memahami panduan-panduan dalam bermedia sosial. Kita harus menyadari bahwa informasi yang berasal dari media sosial memiliki dua kemungkinan, yakni benar atau salah. Dari dua hal ini kita harus mengetahui bahwa yang baik di media sosial itu belum tentu benar, yang benar belum tentu bermanfaat, yang bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah publik. Tidak semua informasi yang benar itu boleh dan pantas disebar ke ranah publik. Kita tidak boleh langsung menyebarkan informasi sebelum dicek dan dilakukan proses tabayun serta dipastikan manfaatnya.
dalam melakukan pengecekan apakah informasi yang kita dapati benar atau tidak, bermanfaat atau membawa mafsadat. Kita harus memastikan sumber informasinya. Teliti kepribadian, reputasi, kelayakan, dan keterpercayaan orang yang menyebar informasi. Pastikan juga aspek kebenaran kontennya yang meliputi isi dan maksud mengapa informasi tersebut disebarkan, dan penting juga untuk memastikan konteks, tempat, dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan. Pengecekan informasi ini bisa kita lakukan dengan bertanya kepada sumber informasi atau pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi. Sebaiknya saat menanyakan sebuah informasi, kita lakukan secara tertutup, tidak terbuka di ranah publik seperti melalui grup WA misalnya. Hal ini bisa menyebabkan informasi yang belum jelas kebenarannya tersebut bisa beredar luas ke publik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang keempat, kita perlu memahami pedoman dalam memproduksi atau membuat konten di media sosial. Kita harus menggunakan kalimat yang baik, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain. Konten yang kita buat di media sosial juga harus menyajikan informasi yang bermanfaat dan mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan dari mafsadatan. Hal-hal yang kita unggah di media sosial harus bisa mendorong kepada kebaikan dan ketakwaan, bisa mempererat ukhuwah dan cinta kasih, menambah ilmu pengetahuan, dan mendorong orang lain untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Mari hindari mengunggah konten di media sosial yang melahirkan kebencian dan permusuhan, mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain. Yang kelima, kita perlu memahami pedoman dalam menyebarkan informasi di media sosial, di antaranya memastikan bahwa yang kita sebarkan adalah benar dari aspek ini, dari aspek isi, sumber, waktu dan tempat, latar belakang, serta konteks informasi disampaikan. Informasi yang kita sebar juga harus bermanfaat baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau kelompok yang akan menerima informasi tersebut. Jangan dengan mudah kita menyebarkan informasi yang kita dapatkan, karena Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam hadisnya, kafa bil mar'i kadziba ayuhaditsa bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang dikatakan dusta jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 5 hal yang perlu kita perhatikan dalam bermuamalah di media sosial. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah untuk mendapatkan kebenaran dan kita dijauhkan oleh Allah dari kebatilan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ainal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa ainal batila batila warzuqna istinaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala ra'ufur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa' annal bala wal waba wal corona waz zalazila wasu'al fatan wal mihan ma dhara minha ma batan am baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah